Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang listeria. Apa itu listeria? Listeria adalah infeksi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes. Listeria dapat menimbulkan gejala ringan seperti mual dan diare sampai gejala berat misalnya peradangan otak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab listeria. Listeria disebabkan oleh infeksi bakteri Listeria monocytogenes yang hidup di air, tanah, dan kotoran hewan. Bakteri ini bisa menginfeksi manusia melalui makanan atau minuman seperti yang pertama, sayuran mentah yang berasal dari tanah yang terkontaminasi bakteri. Yang kedua, produk makanan kemasan yang terkontaminasi bakteri setelah proses produksi. Dan yang ketiga, susu atau produk turunannya yang tidak dipasteurisasi. Dan yang keempat, daging hewan yang tercemar bakteri. Nah, bakteri listeria ini dapat bertahan hidup di kulkas atau freezer. Faktor risiko listeria. Listeria dapat dialami oleh siapa saja, tetapi lebih berisiko menyerang kelompok-kelompok yang saya sebutkan, yaitu ibu hamil dan janin yang dikandungnya, orang lanjut usia atau berusia 65 tahun ke atas, kemudian penderita AIDS, kanker, diabetes, penyakit ginjal, penyakit liver, dan kecanduan alkohol. Kemudian pasien yang sedang mengkonsumsi obat penurun daya tahan tubuh seperti prednison. Yang terakhir yaitu pasien yang sedang menjalani kemoterapi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gejala listeria. Gejala listeria dapat muncul dalam beberapa hari atau bulan setelah penderita mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri listeria. Beberapa gejala yang sering kali muncul adalah mual, diare, demam, menggigil, dan nyeri otot. Bakteri listeria bisa menyebar ke sistem saraf, terutama pada anak kecil, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh lemah. Jika hal itu terjadi, gejala yang muncul bisa berupa leher kaku, sakit kepala, hilang keseimbangan, linglung, dan juga kejang-kejang. Diagnosis listeria. Untuk menegakkan diagnosis, dokter akan bertanya terkait gejala yang dialami dan makanan apa yang dikonsumsi pasien sebelum gejalanya muncul. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel darah, urin, dan cairan ketuban bagi ibu hamil. Dokter juga dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut bila infeksi yang diderita pasien cukup parah. Pemeriksaan tersebut dapat berupa rentgen dada, MRI otak, ekokardiografi, dan fungsi lumbar. Pengobatan listeria. Pengobatan listeria tergantung pada tingkat keparahan kondisi yang dialami oleh pasien. Pasien yang mengalami gejala ringan biasanya tidak memerlukan pengobatan khusus dan dapat sembuh dengan sendirinya. Pada pasien dengan gejala berat, ibu hamil dan bayi baru lahir yang terinfeksi listeria, pengobatan harus dilakukan di rumah sakit. Dokter akan memberikan infus antibiotik untuk mengatasi infeksi dan pencegahan komplikasi. Pengobatan listeria. Pada beberapa kasus, listeria dapat menyebabkan komplikasi serius seperti yang pertama, kelahiran prematur, yang kedua, keguguran, yang ketiga, stillbirth, yang keempat, abses otak, yang kelima, infeksi lapisan bagian dalam jantung atau endokarditis, yang keenam, radang otak atau encephalitis, dan yang tujuh, radang selaput otak atau meningitis, dan yang terakhir sepsis. Pencegahan listeria.
Infeksi listeria bisa dicegah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, cuci tangan dengan air hangat dan sabun sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Yang kedua, cuci buah dan sayur mentah dengan air mengalir. Yang ketiga, bersihkan alat-alat masak dengan air hangat dan sabun sebelum dan sesudah digunakan. Yang keempat, masak masakan sampai benar-benar matang. Bila perlu, digunakan termometer makanan untuk memastikan bagian dalam makanan sudah matang. Yang kelima, panaskan terlebih dahulu makanan yang ingin disantap. Yang terakhir, bersihkan bagian dalam kulkas secara berkala dengan air hangat dan sabun untuk membunuh bakteri.